Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amini, CGP Angkatan 10 dari TK Dharma Wanita Tanjung Rejo, Margoyoso, Pati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1 Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan juga memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan juga orang lain. Terdapat 3 pertanyaan pemantik pada kesimpulan dan refleksi modul 1.1 koneksi antar materi yang harus dijawab. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang saya lakukan seringnya saya hanya mentransfer materi pelajaran kepada anak didik saya. Saya merasa ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik anak. Sehingga saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitifnya saja. Misalnya anak yang sudah mampu menghafal angka dan huruf. Jika anak sudah mampu untuk membaca, menulis, dan berhitung, saya menganggap bahwa pembelajaran yang saya lakukan sudah berhasil. Sebelumnya juga saya menganggap bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada guru. Guru hanya membuat pembelajaran yang sesuai dengan keinginan dan pemikiran guru, tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan murid. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini adalah, seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, mulai dari aspek sosial, spiritual, fisik motorik, bahasa, dan tidak hanya fokus pada aspek kognitif anak saja. Saya juga harus memprioritaskan pembelajaran pada kebutuhan anak, bukan apa yang dibutuhkan oleh guru. Saya juga mulai memahami kebutuhan anak dan memberikan kesempatan anak untuk memilih apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, hal-hal yang dapat segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Lalu yang terakhir, saya tidak lagi menuntut tetapi menuntun menerapkan sistem AMONG atau PAMONG pada anak didik saya. Dari keseluruhan materi yang saya pelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat disimpulkan bahwa semua dasar-dasar dan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat kita terapkan pada proses pembelajaran di kelas. Anak bukanlah media guru untuk melaksanakan kegiatan, namun dari diri anak telah memiliki kemampuan masing-masing.
Kita hanya perlu menuntun anak sesuai minat, bakat, dan keistimewaan anak. Guru bukan hanya menuntut anak agar bisa, namun kita harus bisa jadi suri teladan untuk anak, menuntun mereka untuk memiliki kompetensi dan budi pekerti yang baik. Karena sejatinya pendidikan untuk memuliakan anak. Demikian tadi pemaparan dari saya tentang kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.